Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat galau? Kalian jadwalnya ngapain nanti? Praktik apa aja? Apa? Sholat dan wudhu. Ada syarat rukun sholat enggak? Dan ini Pak Barok mau ngasih sedikit teori sebelum kalian nanti praktik tentang sholat dan wudhu. Apa teorinya? Yaitu membahas sedikit yang tadi Pak Barok tanyakan itu. Jadi gini, sebagai perumpamaan, kalian misal pergi ke bandara, naik pesawat, yang dibutuhkan apa? Nah, seperti itu, kalian mesti harus butuh tiket, harus supaya bisa masuk ke dalam pesawat. Kita gambarkan ketika kalian mau sholat, berarti syaratnya atau hal yang harus dipenuhi itu apa aja ketika kalian mau sholat. Sekarang untuk menjawab itu coba buka syarat sholat, syarat sah dan syarat wajib sholat. Coba kita perhatiin yang syarat wajib sholat dulu. Kalau yang pakai buku tuntunan sholat, yang syarat sholat, syarat sah sholat, ketemu enggak? Halaman berapa? Ayo. Yang dinamakan syarat apa? Yang dinamakan syarat. Ketemu enggak? Apa sih yang dimaksud dengan syarat sah sholat atau syarat wajib sholat? Pengertiannya apa? Yang dimaksud syarat ialah sesuatu atau perkara yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Jadi seperti ini. Yang pertama, di situ apa? Syarat sah sholat atau syarat wajib sholat. Nah, coba yang pakai ini dengerin ya. Yang pertama yaitu syarat wajib sholat. Siapa sih yang berkewajiban sholat? Nah, di sini dibagi ada 3. Yang pertama beragama Islam, jelas. Kalau nggak Islam ya nggak berkewajiban. Yang kedua yaitu baligh. Baligh itu apa? Baligh yaitu telah sampai pada batas kedewasaan. Yang artinya kalau anak-anak misal umur 3 tahun atau 4 tahun itu berkewajiban lakukan sholat enggak? Enggak. Iya enggak? Belum berkewajiban sholat. Itu dinamakan baligh. Yang ketiga, ini yang paling penting ini juga ada paling pentingnya yaitu berakal. Meskipun kalian misal Akmal sekarang umurnya udah 20 tahun, beragama Islam, dia sudah mencapai baligh, tapi kurang atau bisa dikatakan sakit jiwa.
Kira-kira berkewajiban sholat nggak? Berkewajiban nggak amal? Al-Sobil Akmal. Kira-kira misal Al-Sobil Akmal umur 20 tahun, beragama Islam, udah balik tapi sakit jiwa. Kira-kira berkewajiban sholat nggak? Ya, karena syarat wajib sholat itu tiga-tiganya harus dipenuhi. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Yang selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Yang pertama adalah apa? Suci dari dua suci dari berapa? Dua hadas. Yang dimaksud dua hadas itu apa? Yang dimaksud dua hadas apa? Apa? Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil cara mensucikan dengan apa? Berwudu. Kalau hadas besar mandi wajib. Ya, suci seluruh anggota badan, tempat dan pakaian dari najis. Misal kalian ini sholat di rumah, kalian pas ruku tiba-tiba ada kotoran cicak jatuh dari atas tepat di sajadah kalian. Kira-kira kalian gimana? Apakah harus diambil pakai tangan kedua? Gimana? Ayo. Caranya yaitu kalian bergeser sedikit, tapi tidak lebih dari tiga gerakan. Jadi nggak boleh kalian sujud maupun rukuk, tapi sajadah kalian tiba-tiba ada najis atau terdapat najis. Baik juga pakaian kalian yang dipakai harus benar-benar bersih atau suci. Dan terus dilanjut menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Lutut sampai pusar. Terus sekarang yang perempuan dari mana sampai mana? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Saat pakai mukena itu nutup segini atau dimajukan lagi? Itu yang pertama harus dimajukan sampai jam sini. Yang sini harus menutup rambut-rambut yang kecil kayak gini. Jadi rambut harus ketutup semua. Sama kalau yang telapak tangan itu nggak boleh kelihatan ininya. Karena apa? Kalau pakai mukena yang potongan, nanti takutnya ketika pas ruku itu auratnya kebuka. Atau pas dari ruku mau ke i'tidal sampai Allah, nanti ngangkat sini kelihatan. Nah, itu secara tidak langsung sholatnya enggak sah. Catatan tambahan dari Pak Barok yaitu yang terakhir
menghadap kiblat itu dari kalian takbiratul ihram sampai tahiyat akhir itu badan nggak boleh ini dari pandangan apa badan ini nggak boleh geser-geser, jadi kurangi gerakannya. Baca sendiri yang rukun sholat. Kalian baca dulu yang rukun sholat. Udah? Sekarang Kak Barok kasih satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Kalau Sofi melakukan sholat zuhur. Zuhur itu kan 4 rakaat. Di tengah-tengah sholat, Al Sofi lupa nggak ngelakuin ruku. Al Sofi lupa nggak ngelakuin ruku. Terus Al Sofi ingetnya habis salam atau habis sholat. Gimana tindakan yang benar yang harus dilakukan Al Sofi? Yang tindakan yang benar atau betul itu ngulangin sholat. Paham? Nah, di sini kalian langsung bersiap-siap ke masjid. Sekian penjelasan dari materi pagi ini. Sebelum kalian lakukan praktik sholat dulu, itu bimbingannya boleh dibawa pulang buat kalian baca-baca ketika bersama. Sekian dari Kak Barok. Tetap semangat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.